Bang, varian transgurasen gimana? Lah, sekarang sudah kondisi bagaimana? Ini aku baru dengar loh. Pertanyaan ini loh Mbak Tin dari sampean. Kemarin kan paling tanaman itu. Lah sekarang kondisinya gimana? Ya, jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu pada tanaman kita, paling tidak dipelajari kondisinya. Kalau kondisinya kok masih masa pertumbuhan, belum beli. Udahlah, nggak usah banyak varian. Wis, buang-buang duit. Kita fokus beberapa varian aja, kita nikmati. Tapi kalau kamu hanya kepengin penasaran, ya seperti itu. Met pagi juga jenderal. Lahan kosong, lah bikin ruko lah. Dan lihat anggur yang seperti itu harus diapain kakak? Halah biasa teman-teman. Nanti kalau teman-teman menanam tanaman anggur dibentuk dengan baik, semuanya akan mengalami. Ya, semua akan mengalami. Apalagi teman-teman kalau lihat anggur saya yang fresh, yang di atas buahnya besar-besar, lebihnya ngeri lah. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, saya sarankan segala sesuatu itu butuh proses. Proses yang indah menghasilkan sesuatu yang seperti kita inginkan adalah nikmati proses itu sendiri. Di dalam berproses harus ada tahapan-tahapan yang harus dipahami. Ya seperti itu. Berapa bulan sekali pohon anggur di pruning? Berapa bulan sekali? Jadi pruning itu tujuannya untuk apa? Untuk pembuahan atau untuk permajaan? Kalau untuk pembuahan yo berarti hanya sekali, nanti setelah buah ya kita rawat seperti itu. Ya kalau tiap bulan di pruning yo entek. Sudah dipupuk, sudah usia 4 tahun kakak, tetapi nggak subur. Aduh, yo. Ini ditanam di mana gadis? Gadis gunung. Ini ditanam di mana tanamannya kok sudah 4 tahun, kok tetapi nggak subur-subur? Ayo, coba melas temen can, nandur anggur 4 tahun kok ora subur-subur. Iki anggurnya dia di planter. Mbak gadis gunung itu media tanamnya dulu apa? Ini kelihatannya perlu permajaan media tanam saja, apalagi sudah 4 tahun. Ya, kemarin media tanamnya menggunakan apa? Bang, anggur aku yang taldon kan tersiernya hitam, habis aku potes. Kok sekarang enggak tung apa tung aku bocah tepinganmu mumet tok ini. Mas, itu anggur kalau sudah dipanen tersiernya dibiarkan apa gimana? Ya kalau sudah panen tergantung kondisi tanaman dan tergantung sistem keinginan kita. Mau dibuahkan di waktu tanaman itu berbuah atau dipanen dulu baru dibuahkan. Kalau teman-teman ingin membuahkan langsung setelah panen, berarti dilakukan pemangkasan mundur dari belakang tandan yang sudah ada. Tetapi kalau teman-teman mau dilanjutkan langsung berbuah, ada buah, pangkas di atas tandan buah. Ya, jadi tanaman anggur itu juga bisa dibuahkan tanpa pernah berhenti berbuah. Ada buah dibuahkan lagi bisa. Contohnya no. Nah, no. Itu ada buahnya sudah berbunga lagi. Ya. Sambil nunggu panen, nanti panen habis keluar bunga lagi sudah. Caranya seperti itu. Jadi maunya apa? Maunya aku mau memaksimalkan hasil buah, Bang. Jadi biar habis nanti baru saya buahkan lagi. Nah, kalau biar habis kita lakukan pembuahan lagi, nanti pemangkasannya di belakang tandan buah. Seperti itu. Dan pupuk ini harus dilakukan. Kalau teman-teman mau menggunakan pola seperti itu, setiap 1 minggunya ketika berbuah, gunakan pupuk etalase 3. Tanaman anggur yang sedang berbuah seperti ini, gunakan pupuk etalase 3. 1 minggu sekali, 1 picis dilarutkan dengan air 4 liter. Kalau sedang berbuah loh ya, kalau berbunga beda lagi itu pelarutannya. Seperti itu teman-teman. Jadi tanaman itu tidak kekurangan bang dalem. Jadi tanaman tidak kekurangan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, ya. Jangan sampai teman-teman dipaksa berbuah terus ora tahu dipupuk ya ngeri, Cak. Ya. Ibarat teman-teman itu punya kerbau dipakai bajak terus nggak dikasih makan, yo kasihan.
Insek yang ampuh untuk kumbang daun, kalau kumbang saya gunakan biasanya mip cinta Abah. Itu bagus mip cinta. Ya, nanti yang gede-gede kumbang-kumbang nggak datang. Belalang itu nggak datang, semuanya nggak datang. Kumbang-kumbang yang gede-gede. Ya, kalau biasanya teman-teman kumbang-kumbang yang gede sering datang itu. Tapi kalau kumbang-kumbang yang rambut hitam ya. Kalau sedang berbunga sampai berbuah, pupuknya boleh pakai AB mix buah enggak? Silahkan buat teman-teman. Kalau memang itu pupuk AB mix kan banyak, silahkan. Tetapi saya enggak pernah. Ya, kalau teman-teman menanyakan tentang diri saya, tanaman saya tidak pernah menggunakan AB mix buah. Tetapi saya gunakan yaitu pupuk etalase 3. Ya, pupuk etalase 3. Silahkan teman-teman mau menggunakan pupuk apa, silahkan, yang penting pertumbuhan tanamannya bagus, itu aja. Dosisnya berapa? Dosis yang mana Mbak Bunda Umi? Ya, Umi, wong diundang Umi kok masuk Umi baik langsung. Umi, itu yang pupuk yang mana? Hatur nuwun penjelasannya Mas Al. Iya, semoga berkah selalu. Bang, tanaman anggur saya varian Jupiter, baru 3 kali pemberian pupuk pembuahan, udah keluar bunga, itu gimana? Brocol ya, habisin. Kan 3, tinggal 1 aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah keluar bunga, karena sudah brojol dan mau dirawat bunganya, silahkan dikasih air 10 liter, larutkan dengan air 10 liter Mbak Upi. Ya, karena kemarin sudah berojol, jadi biar bunganya ini tidak hangus. Kalau dilarutkan dengan 7 liter kan dikhawatirkan hangus, jadi dilarutkan dengan air 10 liter. Bang, cara fungsi lidah bertingkat bingung, gimana caranya? Video saya ada, videonya ada. Tadi juga sudah saya jelaskan panjang kali lebar. Ya, kita pangkas di atas tandan buah 3 mata 4 atau 4 mata tunas di atas tandan buah. 1 sendok 8 liter air yang ya Bang untuk pertumbuhan. 1 sendok 8. Mami nggak usah mikirin sendok-sendokan Mami. Di pupuk saya ini sudah enak. Nanti Mami kalau sudah datang tahu caranya, ya. Nggak usah dibayangin sekarang. Wis. Saya tuh Mami enak Mami. Hanya siapkan air 8 liter, ini dilarutkan udah. Nggak usah pakai sendok-sendok, sudah nggak berlaku. Menggunakan pupuk saya teman-teman sudah nggak perlu namanya timbangan, sudah nggak perlu namanya sendok-sendok, nggak usah perlu gegam-gegaman, wis tinggal terima beres, sediakan air, ya gitu aja teman-teman. Menurut aku nasibnya gimana, tinggi taunya hitam, terus aku potong hitam. Kemarin kena hama kali. Kemarin kena hama, nanti coba difotokan. Kelihatannya kena hama itu, dikencingin hama itu biasanya. Terus tiba-tiba ujung layu gini kan. Nah, kakak mau beli bibit lagi yang bagus apa ya? Bibit lagi yang bagus, buahnya besar, Everest lah, atau Sang Sekerta. Atau yang hitam kamu Karni Kristal, sudah punya belum? Kalau belum, nanti bisa beli itu. Oh iya, liur, Bang aku. Mami ketemu saya insya Allah membawa berkah. Nanti saya bantu, ya. Apalagi Mami menggunakan pupuk saya, nanti saya dampingi, ya. Seperti itu. Wes pokoknya buat teman-teman yang sudah beli pupuk dari saya, kalau kepengen didampingin, monggo silahkan. Nanti saya dampingin. Kalau saya disuruh ke tempatnya jangan. Pusing lah. Kakek pusing masih muda pusing. Media tanam yang bagus pakai apa ya Bang? Gunakan sekam bakar wajib harus ada. Meracik media tanam anggur sekam bakar wajib ada. Kedua, sekam lapuk atau sekam mentah yang sudah fermentasi. 3, humus. Silahkan teman-teman menggunakan humus apa, tetapi saya rekomendasikan humus bambu. Ya, ini sebenarnya sudah cukup kalau saya. Tetapi kalau teman-teman mau ditambahkan yaitu tanah, saya sarankan gunakan tanah bambu. Ya, seperti itu. Tanah yang di kebun bambu itu kan ada akar bambunya, ngikut itu bagus. Nah, perbandingan berapa? Banding 1, 1, 1. Nggak usah dikasih kohe kambing, jangan dulu. Ada tahapannya. Kalau metannya beli sudah jadi gimana Bang? Fermentasi lagi. Walaupun sudah jadi, tetap saya sarankan fermentasi lagi untuk memastikan bahwa tanaman media itu sudah aman. Ya.
Kalau nanti baru beli langsung dipakai, tanamannya dimasukkan, alah saja. Bang, daun anggurnya ada bercak-bercak putih-putih. Saya kasih abasil kok enggak oh basil. Makanya kemarin sampean pertanyaan ini ya, Mbak Ibu Umi. Kemarin sampean kelihatannya pertanyaan ini ya. Abasil untuk ini, untuk hama, bukan untuk jamur ya. Jadi mbok yuk, ayo cah do belajar membaca. Mbak Umi, Ibu Umi, itu untuk hama, bukan untuk jamur. Enggak, Bang. Oh, enggak. Berarti itu untuk hama. Kalau jamur ini loh fungsida. Ya. Kalau jamur fungsida namanya, ya. Ibu Umi. Ya, kalau jamur itu fungsida, teman-teman. Jangan sampai salah loh ya. Buat teman-teman, ketika teman-teman mengobati teman-teman itu harus tahu. Ya, harus tahu yang mau diobatin ini jamur atau hama. Tetapi ada binatang kecil-kecilnya itu loh, Bang. Tapi ada ini berarti putih-putih apa sih? Bang, daun anggurnya ada bercak-bercak putih-putih. Bercak-bercak ini putih-putih ada hamanya, trip. Seperti trip dan lain sebagainya, dosisnya dinaikkan. Dosisnya dinaikkan. Kalau ada hama, dosisnya dinaikkan. Kemarin berapa, dikasih berapa? Kalau dikasih setengah mili nggak mempan, naikkan jadi 1 mili. Kalau di tempat saya itu 1 mili tanaman nggak apa-apa karena sudah terbiasa. Jadi buat teman-teman itu kalau mau mengobati ya, seandainya dikasih sekian mili itu nggak mempan, naikkanlah sedikit. Abasil 1 tetes. 1 tetes yo ngiler lah. Malah seger. Itu kebul katanya. Iya, kemungkinan iya. Itu kalau dikasih 1 tetes yo orang mempancah. 1 tetes itu hanya berapa mili, nggak ada. 1/4 mili aja nggak ada, yo. Itu paling nggak setengah mili, Umi. Upi. Umi aja nih, Umi masih di sini nggak, Umi? Ya, masih inget Umi aja. Mbak Upi. Bang, anggur daun kering bisa dikasih pupuk pembuahan enggak, Bang? Gimana kondisi tersiernya? Ya, Bang Jaya, kondisi tersiernya gimana? Tersiernya bagus. Ini kan kemungkinan di lahan terbuka. Biasanya pertanyaan seperti ini nih kebanyakan menanam di lahan terbuka, kemarin terserang jamur, ya. Kondisi tersiernya gimana, Bang? Kalau kondisi tersiernya bagus, besar-besar kasih pupuk pembuahan enggak apa-apa. Tetapi kalau kondisi tersiarnya itu nggak memungkinkan, kecil-kecil, jangan dikasih pupuk pembuahan. Tetapi kembalikan pupuk pertumbuhan dulu. Terima kasih, Bang. Iya, jadi dikontrol dulu, dilihat dulu. Tersiarnya itu dilihat. Jangan lupa, Bang, semprot fungsida. Semprot fungsida, Bang. Biar jamurnya pada mati. Kalau jamurnya mati nanti akan memicu untuk pertumbuhan tunas.